update setting wireless 7, enable dan update setting wireless 8, enable update setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan melakukan settingan sebuah access point Ruckus Genflex 7372, access point yang bisa support lebih dari 10 SSID, yaitu 8 di 2,4 GHz dan 8 di 5 GHz. Namun pada kesempatan ini kita akan lakukan settingan pada frekuensi 2,4 GHz. Oke, Ruckusnya sudah terhubung dengan LAN. Kita klik open networking ini, kemudian masuk ke local area networkingnya, masuk properties untuk kita lakukan settingan manual lewat internet protokol versi 4 ini. Sahabat IR, kita akan masukkan IP dari Ruckus ini adalah 192.168.0.1, sehingga kita rubah manual 192.168.0.10. IP-nya 2/254, sehingga kita taruh 10 atau 100. Oke, kita klik play OK ya. Subnet masknya jangan lupa klik di subnet mask untuk muncul dan klik OK. Oke dan OK. Sahabat IR, kita langsung buka menggunakan Mozilla Firefox karena Chrome banyak security-nya. Kita menggunakan Mozilla, kita ketikkan IP dari Ruckus 192.168.0.1 dan enter ya. Nanti muncul warningnya seperti ini karena browser membaca sebagai risiko keamanan, security risk. Namun yang terkoneksi kita sudah tahu, sehingga kita klik advance, scroll ke bawah dan klik accept to risk and continue. Oke, sahabat IR, ini adalah halaman login dari Ruckus Genflex 7372. Username bawaan dan password bawaannya yaitu super, kemudian sp daftar admin. Kita klik login dan oke. Sahabat, kita sudah berada dalam halaman dashboard dari Ruckus Genflex 7372 dan ada 4 menu utama, yaitu status, konfigurasi, maintenance, dan administrasi. Sahabat bisa langsung kita cek device yang informasi device, kemudian informasi internetnya, lokal subnetnya, kemudian informasi radio 2,4 GHz dan radio untuk 5 GHz. Untuk kita setting access point, kita langsung ke konfigurasi access point. Pada konfigurasi access point ini adalah yang pertama submenu device, berisi tentang device, nama device yang kita bisa rubah, kemudian username, super, dan kita bisa merubah passwordnya di sini, konfirmasi password lama, kemudian konfirmasi password baru dan konfirmasi password baru. Oke, itu untuk device-nya. Kemudian internetnya, ini adalah konfigurasi internet. Kita bisa merubah DHCP, statis maupun PoE, namun settingan pada saat ini kita menggunakan DHCP saja. Kemudian IPv4-nya, DNS-nya kita gunakan auto, dan yang lain-lainnya juga auto. Oke, kita langsung masuk ke radio 2,4 GHz. Oke sahabat IR, kita langsung melakukan settingan ini. Pada menu common di 2,4 GHz ini, kita klik 2,4 GHz. Di sini ada menu submenu common, kemudian wireless 1 sampai wireless 8. Jadi pada awalnya admin sudah melakukan
settingan wireless 1 ya, sahabat ear bisa lihat awalnya seperti ini. Wireless 2 juga ya, masih disable. Wireless availability disable, seperti wireless 3 masih disable, wireless 4 masih disable, wireless 5 masih disable, wireless 6, wireless 7, dan wireless 8. Oke sahabat, kita langsung klik game on ini. Kita bisa memilih menu-menu seperti ini dan juga bisa merubah namanya. Kemudian channelnya kita bisa rubah channel 1 sampai 13 karena ini di band 2,4 GHz. Kemudian di channel width-nya juga kita bisa menggunakan 40, bisa juga menggunakan 20. Pada kesempatan ini channelnya kita pilih smart select saja, atau seleksi yang smart, atau auto pada access point yang lain. Dan pada channel width-nya kita menggunakan 20 untuk pancaran yang lebih jauh. Oke, kalau sudah dilakukan itu kita klik update setting. Your parameter were well saved, atau parameter Anda sudah tersimpan. Sahabat, kita langsung masuk ke wireless 1. Wireless 1 ini yang paling penting adalah sahabat bisa lihat SSID-nya. SSID-nya kami beri ALGI1. Ini adalah ALGI1. Dan sebelumnya disable, kita klik enable, jangan lupa, dan klik update. Oke, kita buat ALGI 2 yang sebelumnya juga disable, kita beri nama ALGI 2 dan kita klik update. Oke, dan ini yang sudah pernah terbuat ALGI 1 dan ALGI 2. Sekarang di wireless 3 nya kita beri nama ALGI 3. ALGI 3, kemudian select forwardnya tetap bridge to 1, kemudian di bawahnya disable saja. Yang paling penting adalah security-nya. Jika Anda menggunakan mikrotik, maka security-nya disable. Jika Anda langsung pancar lewat router atau modem, maka kita bisa menggunakan WPA. WPA ini dicentang semua, dan silakan beli passwordnya seperti password admin 123. Kita klik update. Oke. Jadi sahabat, nama WiFi ALGI 3 ini, nama WiFi ALGI 3 dengan password admin 123 ini sudah ada. Nanti kita cabut LAN-nya baru kelihatan. Sekarang kita buat ALGI 3. Sekarang kita buat ALGI 4. ALGI 4, passwordnya juga sama, admin 123. Play. Oke. Sekarang sama juga ALGI 5, kemudian kita beri password juga admin 123. kita play oke, atau update setting. Kita beri lagi nama WiFi 6, ALGI 6. Kita beri password lagi admin 123, update setting oke. ALGI 7, kita beri password lagi admin 123. Sorry, ini ALGI-nya huruf kapital semua. Oke, update setting. Oke, your parameter were saved. Kita terakhir ALGI 8. Jadi WiFi-nya ada 8. Jadi sahabat, WiFi-nya ada 8. Ini baru 2,4 GHz. 8, dan kita beri admin 123. Jadi passwordnya kita sengaja buat sama. Oke sahabat ear, sekarang WiFi 1 sampai 8 terpancar pada satu akses point, yaitu rukus jarak 7372, dan kita akan lihat settingannya. Kita akan lihat dan uji coba. Bisa melihat Ethernetnya, yaitu dengan mode access point. Setelah dilakukan settingan, kita pilih Ethernet port ini pada port access point.
Oke, pada port access point kita klik enable dan update. Oke, sahabat IR, pada menu hotspotnya ini seperti ini saja. Hotspot service-nya disable saja dan yang lain-lain kita update. Oke. Maintenance ini adalah untuk perawatan. Sahabat bisa melihat dan bisa mengubahnya, namun tidak terlalu penting untuk ya. Oke, pada menu manajemen, sahabat IR, pada menu manajemen ini juga tidak perlu dilakukan perubahan. Jadi cukup Anda setting wifi-nya, aktifkan access point-nya di Ethernet port ini, enable access point, dan Anda sudah bisa melakukan online. Yang terakhir, Anda bisa merubah user dan password login Anda, administrator, lewat menu configuration, terus device. Pada menu device ini, Anda bisa merubah user dan password login Anda sehingga orang. Oke, sahabat IR, kita cek dulu. Wireless 1 sudah enable, kita update. Wireless 2 kita enable dulu, kita update. Kemudian wireless 3 kita enable, tadi kita sudah buat nama dan passwordnya, kita update. Wireless 4, wireless availability-nya kita enable dulu dan update setting. Kemudian wireless 5 enable juga, update setting. Wireless 6 enable, update setting. Wireless 7 enable dan update setting. Wireless 8 enable, update setting. Dengan demikian semestinya wirelessnya sudah ada di lokasi wifi. Kita kembalikan dulu untuk IP otomatisnya. Jadi sahabat IR, jangan lupa dikembalikan untuk ke otomatis. Caranya klik di sini, update local area networking properties, dan IPv4 ini kita klik dan kita kembalikan dari di bawah ini menjadi yang ini, ke otomatis dan oke. Jika tidak dikembalikan maka sulit untuk kita lakukan internet. Kita akan cabut LAN-nya untuk terkoneksi dengan modem router untuk kita tes wifi-nya. Oke. Sahabat IR, sudah terkoneksi dengan router dan modem untuk kita coba internetnya. Ya, sahabat bisa lihat ada algi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan koneksi dulu dengan algi 1. Oke, sekarang sudah terkoneksi. Kita coba buka menggunakan Google Chrome untuk melakukan testing. Menunggu konfigurasi dari access point. Kita coba. Oke, sahabat IR, sekarang sudah bisa mengakses YouTube dengan Google. Kita coba lagi dengan algi 1. Ini algi 1 dan algi 2 sudah pernah terkoneksi dengan password sebelumnya, jadi tidak meminta password. Mungkin algi 3 ke atas yang passwordnya baru dibuat. Oke, algi 2 kita coba online. Oke, sangat work. Kita coba buka baru, ya. Kita buka YouTube, apakah bisa work? Ya, sahabat, sangat support, langsung terbuka. Sekarang kita buka baru lagi dan kita connect ke algi 3. Algi 3, kita masukkan password admin 123. Oke dan oke.
sekarang sudah support juga. Kita langsung tes Algi 3 ini. Oke, sudah kita lanjut ke Algi 4. Algi 4 1 2 3. Jika Anda menggunakan MikroTik tidak perlu security atau password. Algi 4 nya juga sudah work, sahabat. Bisa lihat, bisa masuk YouTube. Oke, nanti di yang terakhir kita bisa tes ya. Algi ini kita tutup dulu, kita tes lagi Algi 6. Jadi 1 SSID, 1 access point, 8 SSID. Admin 1 2 3. Oke. Dan kita sekarang terhubung dengan Algi 6. Kita tes masuk Google, masuk lagi ke YouTube. Sangat work. Ini menggunakan router MR3020 dan BVE 5577. Oke, kita masuk lagi ke Algi 7. Sahabat IR, kita masuk admin lagi. Oke, Algi 7. Coba buka Google lagi. Apakah masih work? Ya, masih sangat work. Masih terkoneksi dengan Algi 7. Dan kita coba buka YouTube lagi. Ya. Oke, cepat. Kita tutup lagi. Kita buka Algi yang terakhir, WiFi yang terakhir, Algi 8. Oke, masukkan password yang kita buat tadi. Oke, dan masih terhubung dengan Algi 8. Kita masuk Google, masih Algi 8, dan kita coba masuk YouTube. Oke. Dan di Algi yang terakhir ini kita coba untuk speed test di Algi 8. Jadi ngetes semua, tapi takutnya lama untuk menemukan uji coba speednya. Oke, sahabat IR, masih terhubung dengan Algi 8 dengan speed yang pertama ini tembus 7 Mbps download. Jadi sahabat bisa bayangkan 8 SSID atau 8 nama WiFi, satu WiFi terkoneksi 5 user, maka 8 kali 5 sudah 40 user bersamaan. 8 jika satu WiFi terkoneksi 10 user, maka kalikan dengan 8 sudah 80 user secara bersamaan, sehingga logis kalau bisa tembus 100 user secara bersamaan. Oke, kita tes yang kedua. Untuk speed di yang ke-8 ini yang terakhir, makanya kita langsung uji speednya. Oke, sinyal tergantung BTS juga. Ini adalah sinyal BTS aslinya atau sinyal modem langsungnya juga sekitar ini. Masih sangat work untuk ke-8 nya ya sahabat. Downloadnya tembus 11,36 34 Mbps, 11,34 Mbps download, dan kita lihat uploadnya di atas 19. Oke, tembus 20 sahabat. Uploadnya tembus 20,33 Mbps. Kita coba ke server yang lain di Makassar misalnya. Server yang bisa melihat pingnya agak bagus, pingnya 52, dan downloadnya bisa di atas 10 juga. Ini tembus 16-17 Mbps. Kita menggunakan server Makassar, server yang terdekat. Oke, sahabat IR,
downloadnya tembus 17,86, pingnya 52 ms, download 17,86 mbps, dan uploadnya di atas 19. Oke, uploadnya tembus 20 mbps kayaknya. Oke, uploadnya 20,67 mbps. Kita tes lagi sekali untuk server yang terbaru ini. Oke sahabat IR, pingnya 50 ms, downloadnya masih di atas 10 mbps, dan kita lihat uploadnya. Uploadnya masih stabil di atas 15 mbps. Oke, 16, 17. Uploadnya bagus karena berada pada band 8 kurang lebih. Oke sahabat IR, semoga bermanfaat. Pilihan untuk akses point yang sangat baik. Bisa 8 SSID atau bisa 8 nama WiFi dengan support akses bersamaan. User akses yang mengakses secara bersamaannya bisa ratusan user. Dan akses point fokus ini juga kita bisa melakukan setting pengaturan band frekuensi, pembatasan band frekuensi, dan di video berikutnya kita akan lakukan setting limit band frekuensi untuk usaha hotspot WiFi. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.